Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abid Pamungkas, Lilianti Aisyahra, Ifada Aini Ayu Maheswari, Faisal Irsyad Rinandar Putra, Indika Romadona, dan Shinta Dwi Amelia. Mari perhatikan penjelasan kami mengenai kimia unsur golongan 5A dan 7A. Golongan 5A adalah golongan yang sering kita sebut dengan golongan nitrogen. Golongan 5A mencakup 6 unsur kimia, 2 non-logam, 2 metaloid, 1 logam, dan 1 unsur sintetis. Adapun sifat-sifat golongan 5A yaitu sifat logam N dan P, AS dan SB, BI. Memiliki 5 elektron valensi. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar dan energi ionisasi semakin kecil. Nitrogen merupakan unsur yang stabil atau sulit bereaksi. Fosfor tidak larut dalam air. Dapat kalian lihat tabel di atas, tabel unsur dari golongan 5. Yang pertama, ada nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang stabil dan sulit bereaksi dengan senyawa unsur atau senyawa lainnya. Nitrogen memiliki beberapa sifat, yaitu kurang reaktif, memiliki sifat abscisian, memiliki sifat inert, mudah menguap, kurang reaktif. Adapun kegunaan dari nitrogen, yaitu untuk membuat pupuk urea, bahan pembekuan dalam industri pengolahan pangan, pengisi ruang kosong dalam termometer untuk mengurangi penguapan raksa. Fosfor memiliki titik-titik sebesar 2770 derajat Celcius atau 5500 Kelvin dan titik leles sebesar 44,20 derajat Celcius atau 317,30 Kelvin. Fosfor putih memiliki sifat sangat reaktif, mudah terbakar ketika di udara, dapat memancarkan cahaya, dan sangat beracun. Untuk fosfor merah sendiri memiliki sifat tidak reaktif dan kurang beracun. Fosfor digunakan di dalam pembuatan korek api, memberi rasa masam pada minuman ringan, dan untuk pelapisan logam. Arsen adalah senyawa alami sebagai sebagian dari tanah, air, dan batuan yang terutama banyak terdapat pada beberapa jenis batuan yang mengandung karbon monoksida dan timbal, memiliki sifat tidak reaktif dan kurang beracun, dan digunakan dalam insektisida dan sebagai material semikonduktor. Antimon dengan lambang Sb dengan nomor atom 51 memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu daya hantar listrik atau konduktivitas dan panasnya lemah. Kedua, menyublim yaitu menguap dari fase padat pada suhu rendah. Ketiga, sebagai sebuah metaloid, yaitu antimon menyerupai logam dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimia ia bereaksi secara berbeda dari logam sejati. Keempat, bersifat toksik. Antimon memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor yaitu diode dan detektor inframerah. Kedua, bahan paduan logam untuk plat aki, baterai asam timbal, solder, dan pelter. Ketiga, pembuatan senyawa tahan api. Bismut memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah yang pertama, bismut bersifat radioaktif lemah. Yang kedua, satu-satunya isotop primordial bismut. Bismut mengalami peluruhan alfa dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga waktu paruhnya lebih dari perkiraan usia alam semesta. Yang ketiga, memiliki toksisitas yang sangat rendah untuk logam berat. Bismut memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk membuat alloy pengecor dengan timah dan kadmium. Yang kedua, bisa digunakan dalam kosmetik, pigmen, dan beberapa obat-obatan. Dan bisa juga digunakan sebagai pengganti timbal. Unsur golongan 7A bisa disebut dengan unsur halogen. Unsur halogen mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, unsur halogen berwujud molekul diatomik. Yang kedua, unsur halogen merupakan oksidator yang kuat, yang artinya mudah terreduksi. Yang ketiga, keelektronegatifan unsur halogen kuat, yang artinya dapat menangkap elektron dengan mudah. Yang keempat, bereaksi dengan sesama non-logam dan membentuk senyawa kovalen. Yang kelima, sangat reaktif. Yang keenam, memiliki banyak biloks kecuali unsur F, dan yang ketujuh bereaksi dengan semua logam dan membentuk garam yang berikatan ion.
Fluorin, unsur yang memiliki nomor atom 9 dan nomor massa 19, merupakan halogen yang paling ringan. Dia muncul dalam kondisi standar sebagai gas diatomik kuning pucat. Fluorin sangat beracun. Dia memiliki keelektronegatifannya yang paling tinggi. Dia sangat reaktif kecuali dengan argon, neon, dan helium. Karena keelektronegatifannya yang tinggi tersebut, dengan bilangan oksidasi -1, fluorin tidak dapat membentuk asam-asam beroksigen atau oksihalogen. Fluorin berperan dalam pembuatan teflon, pembuatan freon, zat pendingin pada AC dan kulkas, serta digunakan pada pasta gigi dan fluoridasi di udara. Fluorin yang memiliki nomor atom 17 dengan nomor massa 35 berwujud gas berwarna kuning kehijauan pada suhu kamar. Dia bersifat sangat reaktif, beracun, toksik, oksidator kuat, serta memiliki afinitas elektron tertinggi dan elektronegativitas tertinggi ketiga di belakang oksigen dan fluorin. Fluorin berperan pada pembuatan garam dapur dengan membentuk senyawa NaCl, pembuatan disinfektan pestisida, serta senyawa kloroformnya dapat digunakan sebagai pelarut dan obat bius untuk bidang kesehatan. Bromin atau bisa disingkat unsur Br memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, yakni bromin berwarna merah coklat yang bersifat volatil. Pada suhu kamar yang mudah menguap, bromin akan membentuk uap berwarna serupa. Selain itu, bromin memiliki bau yang sangat tajam dan menyengat. Bromin merupakan unsur reaktif sehingga mereka akan membentuk ikatan yang berpasangan dan tidak pernah dalam atom tunggal. Bromin juga merupakan unsur yang toksik atau beracun. Bromin juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yakni untuk pembuatan etil bromida dalam campuran bensin, digunakan sebagai anti api dalam pengasapan. Bromin juga digunakan dalam fluida pengeboran sumur dan film gulung. Dan terakhir, bromin juga digunakan sebagai perantara dalam pembuatan bahan kimia organik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur halogen iodin. Iodin merupakan unsur yang memiliki simbol I besar. Iodin memiliki beberapa karakteristik, yakni sebagai berikut. Iodin merupakan unsur halogen stabil terberat. Iodin merupakan padatan non-logam semi berkilau. Pada kondisi standar yang melebur akan membentuk cairan berwarna lembayung tua pada suhu sekitar 114 derajat Celcius. Dan saat mendidih akan menjadi gas berwarna lembayung pada suhu 184 derajat Celcius. Selanjutnya, iodin menjadi unsur halogen stabil yang tidak melimpah. Dan iodin merupakan unsur yang tidak beracun. Iodin juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yakni iodin digunakan sebagai bahan obat antiseptik dalam industri pengobatan. Iodin juga digunakan dalam fotografi dan pewarna. Dan yang terakhir, iodin dapat digunakan sebagai katalis dalam produksi industri dari asam asetat dan beberapa polimer. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, terima kasih.